Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang median atau nilai tengah. Sebelumnya kita masuk dulu ke definisi sebelum ke cara menghitungnya, yaitu median adalah nilai yang terletak di tengah-tengah sekumpulan data atau bilangan yang telah diurutkan. Ya, perhatikan di sini dengan catatan bilangan yang telah diurutkan. Jadi jangan sampai ketika kalian menentukan median nanti datanya masih acak-acakan. Jadi yang besar ada di depan, kemudian yang kecil ada di tengah, terus ke belakang jadi besar lagi gitu. Jangan sampai seperti itu. Langkah pertama khususnya untuk yang data tunggal adalah mengurutkan data langkahnya. Oke, kita mulai dulu. Untuk median data tunggal ada dua macam, yaitu tergantung dari banyaknya data. Kalau banyaknya data ganjil, maka rumus yang kita gunakan adalah median sama dengan X setengah N plus 1, di mana N-nya itu adalah banyaknya data. Jadi data ke setengah N plus 1, nanti lebih jelasnya di contoh soal. Kemudian kalau yang banyaknya data genap, kita gunakan rumus yang ini, yaitu median adalah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1 dibagi 2. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Tentukan median atau nilai tengah dari data 2, 8, 7, 9, 10, 10, 15. Langkah pertama seperti yang sudah dikatakan tadi adalah bahwa median itu adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Maka langkah pertama kita urutkan dulu datanya dari nilai yang paling kecil ke besar, yaitu di sini ini sudah urut ya, 2, 7, 8, 9, 10, 10, 15. Kemudian kita lihat banyaknya data, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 dan 7 itu ganjil, maka kita gunakan rumus menentukan median untuk data ganjil, yaitu X setengah N plus 1. N nya sama dengan 7, dimasukkan ke sini, 7 plus 1 kan 8, dikalikan setengah berarti 4. Berarti mediannya adalah X4 atau data keempat, data urutan keempat. Di sini data urutan pertamanya kan 2, kedua 7, ketiga 8, nah yang keempat adalah 9, berarti mediannya adalah 9. Lanjut. Ini contoh soal yang lain lagi. Tentukan median atau nilai tengah dari data 16, 18, 11, 13, 14, 18, 19, 16. Langkah pertamanya sama seperti yang tadi, yaitu diurutkan dari kecil ke besar. 11, 13, 14, 16, 16, 18, 18, 19. Nah, kita hitung dulu datanya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada 8, nah berarti dia akan masuk ke yang genap, maka kita gunakan rumus median untuk data genap. Nah, N nya sama dengan 8, tinggal kita masukkan X N per 2, berarti di sini 8 per 2. Kemudian ini juga sama, 8 per 2 plus 1. 8 dibagi 2 kan 4. Kemudian ini 8 dibagi 2, 4 ditambah 1, 5. Berarti ini data keempat ditambah data kelima dibagi 2. Data keempat di sini adalah 16. Data kelimanya juga 16, berarti 16 ditambah 16 dibagi 2 sama dengan 16. 32 dibagi 2 kan tetap 16. Ini salah, ini sama dengan 9. Jadi ini tidak usah dihiraukan, ini ada salah ketik sedikit ya. Kemudian lanjut, median untuk data kelompok. Nah, di sini ada rumusnya sendiri. ME sama dengan TB plus setengah N dikurangi sigma FK per FC dikali C, dengan keterangan sebagai berikut. ME nya adalah median ya. TB itu tepi bawah kelas median. Nah, kelas mediannya kita tentukan dulu, nanti saya ajari cara menentukan kelas median. Tepi bawah itu sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Nah, nanti langsung saja ya, setelah kelas mediannya diketahui langsung batas bawahnya dikurangi 0,5. Kemudian N nya adalah total frekuensi. Kemudian sigma FK di sini adalah frekuensi kumulatif. Kumulatif di sini artinya jumlah ya, jumlah frekuensi kelas sebelum kelas median. Nah, nanti kita kan menentukan
kelas mediannya dulu. Nah, sebelum kelas median itu kan ada kelas-kelas yang lain. Nah, itu frekuensinya kita jumlah semua, itu nanti sama dengan sigma FK ini. Kemudian di sini ada FC. FC itu adalah frekuensi kelas median, dan yang terakhir adalah C. C itu panjang kelas median. Panjang kelas median bisa diperoleh dengan cara mencacah, ya menghitung manual, atau bisa juga dari batas atas dikurangi bawah ditambah 1. Terserah mau pakai yang mana, hasilnya sama saja. Oke, next. Nah, di sini langsung contoh soal ya. Misalkan ada tabel nilai 10 sampai 19, 20 sampai 29 dan seterusnya. Kemudian diketahui juga frekuensi ada 7, 10, 12 dan total frekuensinya adalah 42. Kita disuruh menentukan mediannya. Nah, pertama-tama kita harus menentukan kelas mediannya dulu. Kelas median adalah pengertian median tadi adalah nilai tengah kan, nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Ini datanya sudah urut dari kecil ke besar, mulai dari 10 sampai 59. Berarti kita cari nilai tengahnya. Kalau datanya ada 42, berarti tengah-tengahnya kan ada di antara 21 dan 22. Data ke 21 itu kan letaknya di mana? Kalau ini kan data ke 1 sampai 7. Kalau yang ini data ke 8 sampai 17. Ya kan? 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian di sini kan ada lanjutannya 8 9 10, sebanyak 10 berarti kan 17. Kemudian data ke 18-nya berarti kan ada di sini 18, 19 terus sampai 12 data. Berarti kan data ke-21 letaknya ada di kelas 30 sampai 39. Berarti 30 sampai 39 ini adalah kelas mediannya. Nah, tepi bawahnya 30 sampai 39 sudah kita tetapkan sebagai kelas median. Tepi bawah tadi adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya 30, kita kurangi 0,5 menghasilkan 29,5. Kemudian N tadi pengertiannya adalah total frekuensi ya, total frekuensinya di sini 42. Kemudian sigma FK. Nah, sigma FK tadi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Kelas mediannya kan tadi 30 sampai 39. Berarti sebelum kelas median itu adalah kelas yang 10 sampai 19 dan 20 sampai 29. Nah, ini frekuensinya kita jumlah semua. 7 dan 10. 7 tambah 10 hasilnya 17. Kemudian FC adalah frekuensi kelas mediannya sendiri yaitu 12. Kemudian yang terakhir C, panjang kelas. Panjang kelas itu batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. 39 kurangi 39 ya. Ditambah 1 sama dengan 10. Tinggal kita masukkan ke rumusnya sekarang. Nah, TB-nya masuk 29,5. Setengah N, karena N-nya 42, berarti setengahnya 42 adalah 21. Dikurangi sigma FK 17, masuk, per FC, FC-nya 12, dikali C-nya 10. Kemudian 21 dikurangi 17 itu kan 4, kita kalikan 10 hasilnya 40. Kemudian 40 dibagi 12 ternyata hasilnya 3,3, ditambah 29,5 hasilnya 32,8. Demikian materi tentang median, semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.